Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Juli 2021 bertemu lagi dengan Bude Ani dan Kak Hertin ya. Ya, bertemu lagi dengan Kak Hertin dengan siapa? Kak Aisyah. Ya, Aish. Ya Kak Ais. Gimana teman-teman kabarnya di rumah? Ini Bude lama nggak nongol ya. Ada yang nanyain Bude nggak ya? Ada yang kangen nggak ya? Moga-moga ada lah. Ya pastinya Bude. Saya kangen loh Bude sama Iya, memang kalau dikangeni, dirindukan itu rasanya luar biasa ya. Seneng banget ya. Berarti kita dicari-carian begitu. Ya, betul. Ya. Adik-adik bagaimana sore hari ini? Sudah pada mandi ya? Sudah siap duduk manis di depan kamera untuk mengikuti cerita kisah pada sore hari ini. Kisahnya nanti tentang apa? Nanti Kak Hertin akan bercerita. Tapi Bude sapa-sapa dulu yang ada di rumah. Ayah bunda bagaimana kabarnya? Moga-moga pada sore hari ini ayah bunda senantiasa dilimpahi kesehatan yang prima ya Kak Hertin ya. Amin. Itu yang penting dan untuk saat ini memang harus prima, harus sehat Bude. Ya, kesehatan yang prima, rezeki yang barokah, usia yang panjang dan juga barokah, serta putra-putri yang qurrata ayun, putra-putri yang menenangkan hati kita. Amin. Dan juga adik-adik nih, sekarang pandemi itu bukan hanya pada orang tua ya, ternyata anak-anak juga bisa juga. Oleh sebab itu Bude berharap pada sore hari ini adik-adik juga sehat semuanya, senang selalu. Amin. Ais sehat Ais? Ais selalu sehat. Alhamdulillah luar biasa, Ais sehat, semuanya sehat. Ya, terima kasih kepada Pak D dan juga Mbak Ayu yang tadi mempersiapkan apa yang yang kita sajikan ya. Enak loh, kita tinggal duduk manis, tinggal ngobrol tanpa mempersiapkan kamera. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang bergabung di fanpage Radio Asa FM, kita bersyukur bahwa sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Dunia Anak. Ya, namanya Dunia Anak, tentu saja kisahnya tentang anak-anak. Nah, sekarang kita ngobrol dulu dengan Kak Hertin. Pada sore hari ini mau cerita apa Kak Hertin ya? Iya, hari ini Kak Hertin akan menceritakan masih sahabat Nabi. Oh iya. Yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang kaya raya dan dermawan, dan juga sahabat yang selalu ingin sekali miskin tapi selalu juga gagal, Bude. Iya. Gimana itu? Penasaran kan adik-adik ya? Iya. Rasanya kok ada cita-cita pengen miskin ya, begitu ya? Iya, saking kayanya dia nggak tahu ini kenapa dia mau jadi miskin. Iya. Ya, nanti kita akan ulas, kita bahas akan ada apa sih sebenarnya di balik cerita itu, di balik kisah itu. Tetapi tentu saja Kak Hertin sama Kak Ais biar siap-siap dulu ya adik-adik ya. Biar siap-siap dulu untuk mempersiapkan cerita. Nanti kita dengarkan semuanya, dan nanti di akhir cerita kita akan bahas, kita kupas sedikit tentang apa sih makna dalam cerita itu. Begitu ya Kak Hertin ya. Betul Bude, betul sekali. Kita kupas kenapa Abdurrahman itu ingin sekali miskin. Padahal di dunia sekarang, di saat ini pasti orang kita semua ingin menjadi kaya
secara materi, ya kan Bude ya? Iya, ya itu relatif sih. Nanti kita akan bahas semuanya tentang itu ya. Buat apa kita kaya kalau tidak kaya hati ya? Itu. Nah ini kita dengarkan dulu ceritanya seperti apa adik-adik, dan tentu saja moga-moga apa yang diceritakan Kak Hertin ini bisa menjadi panutan sebagai tauladan adik-adik, bahwa kita itu punya tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang keren dalam agama Islam itu, yang bisa ditauladani ya, bisa dicontoh bagaimana kesehariannya kan begitu, sehingga insya Allah kita bisa terselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Itu yang kita kerja dalam hidup kan itu ya. Iya benar. Jadi memang kita hidup itu untuk beribadah pada Allah, bertakwa pada Allah. Iya betul. Jadi selamat dunia akhirat ya. Kita beri kesempatan dulu Kak Hertin untuk tarik nafas. Emang tadi nggak tarik nafas ya Is ya. Sudah nggak salah lagi loh. Betul. Kak Hertin tarik nafas dulu. Kita persembahkan sebuah lagu cantik buat ayah bunda, dan adik-adik boleh siapin cemilannya, yuk diambil dari belakang. Mau minum es teh, mau susu, mau apa aja boleh dipersiapin. Jangan sampai ketinggalan. Nanti Kak Hertin bercerita setelah lagu yang satu ini. Ya, untuk ungkapan kasih kita terhadap bunda kita, maka Bude akan persembahkan sebuah lagu cantik, yaitu dari Kak Meli Guslo, judulnya Bunda. Ini dia. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang selalu gagal miskin. Apakah adik-adik sudah tahu siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi. Dia berasal dari kaum Zurrah. Ibunya bernama Syafiyah dan ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf. Di keluarganya sangat dekat dan erat sekali dengan kafir Quraisy pada masa kecilnya. Hingga dia beranjak dewasa, dia kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq dan langsung bersahabat baik dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam, 2 hari kemudian dia pun memeluk agama Islam. Abdurrahman bin Auf pada saat itu adalah orang yang sangat sederhana, karena memang keluarganya adalah orang yang tidak berada. Namun itu tidak mematahkan semangatnya untuk selalu mendampingi Rasulullah di setiap jihadnya. Dia pun mendampingi Rasulullah di setiap perang melawan kafir Quraisy. Walaupun dia merasa sakit melihat saudara-saudara kafirnya terbunuh. Dia meninggalkan orang tuanya demi menjalankan tugas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik. Walaupun seperti itu, dia tetap semangat mengimani, menegakkan agama Islam, hingga suatu perang yang dipimpinnya mengalami kemenangan, dan akhirnya kaum muslimin dan
Rasulullah berhijrah ke Madinah bersamanya. Setelah sampai di Madinah, dia bertemu dengan sepupunya kaum Ansor bernama Sa'ad bin Waqqas. Ternyata adik-adik, sepupunya Sa'ad bin Waqqas adalah orang terkaya di kota Madinah pada saat itu. Suatu ketika dia menemui sepupunya. Assalamualaikum wahai saudaraku Sa'ad. Masihkah ingat kau padaku? Sudah lama kita tidak bertemu wahai Sa'ad. Sa'ad pun tertegun dan terkejut melihat sepupunya yang sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Waalaikumsalam. Ya Allah, bukankah kau adalah Abdurrahman bin Aus, sepupuku yang berasal dari Bani Zuhrah? Iya, benar, ini aku, Sa'ad. Subhanallah, kau telah menjadi seorang yang bergelimang harta. Sa'ad pun tertegun melihat saudaranya yang saat itu berpenampilan seadanya. Dia pun merasa iba pada sepupunya itu. Dan akhirnya adik-adik, Sa'ad bin Waqqas saking kayanya ingin menghadiahkan 1 peti emas kepada Abdurrahman bin Auf. Wah, 1 peti emas? Ya, 1 peti emas. Bayangkan kalau kita dikasih 1 peti emas, pasti sungguh bahagia dan langsung menerimanya, bukan? Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Dia menolak dengan lembut. Dengan penuh senyuman, dia berkata pada Sa'ad bin Waqqas, "Maafkan aku, saudaraku. Ini bukanlah niatku datang kemari. Aku hanya ingin menjengukmu, melihat kabarmu." Sa'ad pun waktu itu kaget, tapi dia terus memaksa. "Hai saudaraku, tolonglah. Ini adalah hadiah untukmu dariku. Kau ingat tidak, di saat aku susah dulu, kau selalu membantuku," kata Sa'ad bin Waqqas. Abdurrahman pun berpikir dan mengatakan, "Baiklah, jika kau ingin membantuku, berikan aku 40 dirham saja. Aku ingin menjadi pedagang di pasar Madinah ini." "Hah? Iya, 40 dirham saja." Dengan sangat terpaksa Sa'ad pun memberikannya kepada Sayyidina Abdurrahman. Sepulangnya dari rumah Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman pun langsung menuju pasar Madinah. Dia berkeliling melihat keadaan sekitar untuk berpikir bagaimana mencari nafkah di sana. Peluang apa yang bisa ia dapatkan? Dan ternyata saat itu penduduk Madinah adalah seorang petani kurma. Sebagian besar penduduknya adalah petani kurma. Maka Abdurrahman langsung membeli peralatan perkebunan dan langsung menjualnya kembali. Kamu tahu Ais, mukjizat apa? Lah, mukjizatnya adalah dalam 1 hari itu dia hanya membeli 5 cangkul
dan satu hari itu pun laku terjual. Besoknya dia membeli 10 cangkul dan menjualnya, dan besoknya lagi 20 cangkul hingga 900 cangkul. Benarkah? Iya, percaya nggak? Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada si tangan emas Abdurrahman bin Auf. Dia selalu sukses dari segala hal, berdagang selalu untung. Kamu tahu rahasianya? Rahasianya adalah selalu meninggalkan yang mengandung riba, subhat, mengharamkan yang memang haram di dalam Islam. Jadi dia adalah pedagang yang sangat jujur, dan dia berdagang dengan ajaran Muslim. Gitu. Ya, emang begitu. Suatu ketika keesokan harinya, si Abdurrahman ini telah menjadi sukses dalam 1 bulan. Dia menjadi saudagar kaya di Madinah. Dan di saat itu pula dia menikahi kaum Ansor di sana, yaitu adalah adik tiri dari Khalifah Utsman bin Affan. Dia menikah, dan di saat itulah dia berjumpa lagi dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Auf, kau tahu kau termasuk orang-orang yang kaya sekarang. Maka besok di satu saat perjalananmu ke surga, kau akan tertatih-tatih, lalu bagaikan disambar petir." Mengapa Rasulullah berbicara seperti itu, adik-adik? Beribu pertanyaan berada di benaknya. Lalu Abdurrahman pun menjawab, "Mengapa ya Rasulullah? Mengapa? Aku rajin bersedekah kepada kaumku." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Duniamulah yang terlalu banyak. Lalu aku harus bagaimana?" Dengan rasa panik Abdurrahman memikirkan hal itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Maka lepaskanlah duniamu di jalan Allah." Seketika itu Abdurrahman pun berpikir dan panik. Ia takut, adik-adik, ia takut di akhirat nanti ia tidak bisa bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Di satu saat perjalanan ke surganya yang nanti, yang telah dijamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersama Rasulullah di saat itu. Langsung Abdurrahman bin Auf mensedekahkan setengah dari hartanya untuk kaum muslimin di Madinah. Dan ia memikirkan cara bagaimana menghabiskan setengah lagi. Aku tidak mau termasuk pada orang-orang yang kaya. Aku takut hartaku ini akan menghambatku menuju surga, katanya dengan rasa panik. Berhari-hari dia mencari cara, melamun untuk memikirkan menghabiskan hartanya di jalan Allah tentunya. Hingga di suatu pagi, di saat ia mulai menuju pasar untuk berdagang, ia melihat di sebelah pasar ada lahan kosong. Lahannya itu begitu luas,
tapi terbengkalai. Langsung ia menemukan ide. Baiklah, aku akan membangun semua lahan ini dan membelinya kepada pemiliknya agar aku bisa membangun kafling-kafling pasar, dan aku akan membiarkan kaum muslimin berdagang di sini secara cuma-cuma tanpa biaya sewa. Itu pun dia lakukan. Langsung ia membeli semua lahan yang berhektar-hektar di sekeliling pasar itu dan membangunkan kafling-kafling, stand untuk kaum muslimin yang ingin berdagang, dan membiarkan saudara-saudara sesama muslim untuk berdagang di situ. Akhirnya hartanya pun habis untuk membeli lahan, adik-adik. Tapi benarkah Abdurrahman Auf pada saat itu akan menjadi miskin? Tidak. Pasar itu menjadi pasar yang terramai di kota Madinah. Saudagar dari berbagai negara pasti ke sana untuk mencari kurma, karena di sana memang banyak kurma, adik-adik. Lalu para pedagang muslim yang telah ditolong oleh Abdurrahman Auf untuk berdagang di sana, mereka berbondong-bondong ke rumah Abdurrahman, ingin memberikan sekeping emas. Beribu-ribu saudagar muslim yang berdagang di sana ingin mengucapkan terima kasih pada Abdurrahman. Untuk apa ini, saudaraku? Aku tidak menerimanya. Aku ikhlas membantu kalian. Wahai Sayyidina Abdurrahman, terimalah, ini hanya sebagian kecil balas budi kami karena kau telah menolong kami untuk berdagang di sini, kata salah satu pedagang itu. Abdurrahman pun termenung dan melihat keikhlasan para pedagang, dia pun tidak mampu menolak. Tahukah adik-adik berapa yang ia dapat dari hasil sedekah pada pedagang-pedagang pasar itu? Harganya adalah 2 kali lipat hartanya sebelumnya. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan semua hartanya, tetapi dia mendapatkan 2 kali lipat, adik-adik. Berarti dia menjadi 2 kali lipat kaya dari sebelumnya. Subhanallah. Iya kan? Benar ini. Abdurrahman pun langsung termenung lagi. Dia selalu memikirkan cara bagaimana aku harus menghabiskan hartaku, sedangkan hartaku berpuluh-puluh kali lipat lagi. Hingga suatu ketika di pasar, harga kurma melonjak tinggi. Jika harga kurma melonjak tinggi pun, jarang ada orang yang ingin membelinya, sehingga pedagang pun terancam bangkrut karena kurma-kurmanya membusuk. Lalu Abdurrahman pun mengambil kesempatan ini. Dibelinya semua kurma-kurma busuk dan hampir busuk di setiap pedagang, agar pedagang itu tidak mengalami kebangkrutan. Pedagang pun sangat bersorak, bersyukur kepada Allah dan melantunkan doa untuk Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf, mereka tidak lagi mengalami kebangkrutan pada saat itu.
Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk, kurma yang hampir busuk. Dia langsung membelinya dan menyimpannya di dalam gudang rumahnya, sehingga tidak ada sepeser pun uang di sakunya, tidak ada tabungan pun, karena semua kurma sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Lah, apakah benar kali ini Abdurrahman berhasil untuk menjadi miskin, adik-adik? Keesokan harinya utusan dari Yaman mendatangi kediaman Abdurrahman. Assalamualaikum Sayyidina Abdurrahman. Saya diutus dari kerajaan Yaman untuk membeli kurma-kurma busukmu. Abdurrahman langsung tersontak. Hah? Untuk apa kau ingin membeli kurma-kurma busuk ini? Katanya. Di negaraku, rakyatnya terkena wabah penyakit menular dan hanya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Raja mengutusku untuk membeli kurma, mencari kurma busuk di kota Madinah ini, tetapi tidak ada satupun. Kata pedagang di pasar, kau yang telah memborongnya. Maka tolonglah rakyat negara kami, wahai Sayyidina Abdurrahman. Abdurrahman pun tertunduk. Ya Allah, bagaimana ini? Jika aku tidak memberikannya, pastilah rakyat Yaman akan mati, akan tidak tertolong lagi. Dan mau tidak mau Abdurrahman pun memberikan kurma-kurma busuknya pada utusan itu. Utusan itu pun tidak mengambilnya dengan cuma-cuma, adik-adik. Dia memberikan upah, memberikan uang sebagai pengganti kurma-kurma busuk 10 kali lipat dari harga kurma yang tidak busuk. Wow, bisa dibayangkan ya Ais? 10 kali lipat berarti Abdurrahman bin Auf lebih kaya dan lebih kaya lagi. Subhanallah. Kehidupan seperti itu yang Abdurrahman Auf jalani hingga akhir ayatnya. Dia bersedekah untuk memberikan 300 unta, 1.500 kuda untuk membantu para pejuang Islam di medan perang. Dan ia akhirnya wafat dengan tetap menjadi orang kaya. Beliau wafat di usia 72 tahun. Tahukah adik-adik mengapa Abdurrahman bin Auf seperti itu? Karena baginya warisan yang terbaik di saat ditinggalkan, di saat kita wafat nanti, dia bisa memberikan warisan bukan harta, bukan kekayaan, tetapi ajaran Islam dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, Abdurrahman bin Auf tetap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan juga keluarganya pun tetap bergelimang harta. Itu semua adalah mukjizat dari Allah, karena memang rizki sudah ada jatahnya, adik-adik. Maka
Kak Hertin inginkan adik-adik semua bersedekah, senang bersedekah. Sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan Ais? Iya, bersedekahlah. Bersedekahlah dengan perbuatan baik ataupun dengan materi. Terima kasih adik-adik. Itulah kisah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, luar biasa. Ais juga hebat ya. Ais tadi sudah menemani Kak Hertin bercerita. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah itu adik-adik, jadi cerita yang kisah yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Bagaimana dia jatuh bangun berjuang untuk menjadi miskin, tetapi bukan miskin, malah dia semakin kaya raya. Nah adik-adik, Bude akan berikan kesempatan adik-adik untuk mencoba-coba mereka-reka apa sih maknanya gitu ya. Nanti boleh lo berkomentar di 0857 0794 1029 mau menyampaikan ya apa dari kisah tadi, apa yang didapatkan, boleh langsung telepon 0857 0794 1029 atau memberikan di kolom komentar di fanpage Radio Asa FM ya. Nah sekarang Kak Hertin sama Ais biar beristirahat lagi. Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol kisah apa di balik itu ya. Ya, masih bersama Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Ya, radio sosial budaya dan kesehatan. Ya, Masya Allah tadi si Ais ya sudah nemeni cerita Kak Hertin ya, luar biasa kisahnya yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang tokoh, siapa Ais namanya Ais? Abdurrahman ya, bagaimana tokoh tersebut berusaha ingin menjadi miskin, tetapi malah sebaliknya ya, bukan semakin miskin tetapi semakin kaya raya. Sepanjang hidupnya hingga akhir hayatnya. Iya betul. Nah tapi tadi di depan cerita ya, tadi disampaikan ya Kak Hertin ya, bahwa nanti kamu akan terseok-seok dalam ketika kamu nanti meninggalkan begitu ya. Iya benar. Nabi Muhammad tadi kan alhamdulillah loh, beliau mengingatkan. Coba ndak diingatkan bisa juga lupa kan. Itu. Jadi sebenarnya adik-adik bukan berarti kita diminta untuk tidak bersemangat dalam hidup ya. Karena juga ada satu hadis yang mengatakan kita harus juga memperhatikan ahli waris kita. Benar. Jangan sampai kita meninggalkan ahli waris juga dalam keadaan miskin atau kekurangan. Nah, itu sebagai semangat kita untuk bekerja dan bekerja lagi untuk mendapatkan, bukan berarti menumpuk harta, itu juga salah. Jadi bagaimana kita harus kaya raya dan juga kaya hati ya Kak ya, seperti tadi ya. Ya benar. Dan juga di saat kita punya nanti jangan lupa untuk sedekahnya. Betul. Dan itu sudah betul-betul diatur dalam Al-Quran ya, berapa-berapanya. Punya berapa lak emas harus bagaimana hitungannya, punya berapa harta harus berapa persentasenya dari gaji dan sebagainya. Itu semuanya sudah jelas dan diatur dalam Al-Quran. Dan bahkan tadi seperti tokoh tadi menghabiskan hartanya di jalan Allah, bukan tambah hilang, tetapi kembali lebih banyak lagi. Dan itu sebenarnya memang sudah dijanjikan ya dalam Al-Quran ya. Kita kasih satu kembalinya 7.000. Ya benar itu Bude. Tapi memang tidak langsung deh. Iya. Ada waktunya pastinya. Tetapi tidak boleh dihitung-hitung. Kalau kita sudah dihitung-hitung, itu sudah dapat deh di dunia, nggak dapat apa-apa kan? Iya benar. Kalau ditunggu-tunggu gitu nggih Bude. Jadi semuanya
harus ikhlas ya, dengan keikhlasan, sehingga nanti Allah juga akan menjalankan janji-janjinya kan. Begitu. Benar banget itu Bude. Jadi adik-adik jangan takut untuk kaya, harus semangat, giat-giat belajar. Bahkan dalam hati harus ditanamkan, aku harus menjadi orang kaya sehingga aku bisa semakin banyak berbagi untuk sesama. Begitu. Aku juga mau jadi orang kaya loh Bude. Amin. Kamu tuh kalau kaya mau taruh di mana uangmu? Di bantal es. Di bantal. Waduh, ya ada. Iya itu ya. Jadi Jadi sahabat turun. iya, dan itulah ya, ada makna di balik kisah tadi, bahwa jadi orang itu ndak boleh gegem. Wong Jawa ngarani gegem ya. It cannot be stingy, atau kita itu kikir, ndak boleh. Kalau kita semakin kikir, maka harta itu akan memberatkan kita dalam perjalanan, kan dalam begitu. Perjalanan ke surga nanti. Tetapi kalau kita taruh kata ya Kak Hertin, taruh kata ada mobil ya, ada punya mobil, kemudian tetangga sakit, diem aja, itu salah. Nanti di saat kita sakit mereka diem aja, kita marah-marah sendiri. Karena ya itu tadi, keluarga tetangga itu juga merupakan keluarga bagi kita. Keluarga terdekat, apa sebenarnya kalau Budi sendiri sih berpikir seperti ini ya Kak Hertin ya. Apa yang kita punya, baik itu harta benda, itu adalah titipan Allah kan. Benar Jadi kita nggak memiliki sepenuhnya. Jadi apa salahnya ya ketika kita ada, kita berbagi dengan teman sambil berkata thank you money, terima kasih ya Allah. Maksudnya dengan ada uang itu kita bisa berbagi pada sesama, dan insya Allah dompet kita akan terisi terus, nggak tahu dari mana asalnya. Itulah berkahnya kita menabur sedekah dan menabur kebaikan, Budi. Terus kalaupun kita tidak bisa bersedekah dalam berwujud harta benda ya Kak Hertin, kita tuh bersedekah dengan menyenangkan hati orang lain, tersenyum dengan ikhlas, itu sudah sama ya. Maksudnya Allah itu selalu adil dalam penghitungan ya, tidak akan bakalan kasihan dong Bude, orang miskin nggak bisa bersedekah, cuma terima sedekah aja. Terima sedekah dengan ikhlas itu juga pahala juga kan? Ya benar. Bukan benar, terima sedekah misalnya kok hanya seperti ini, harusnya itu beda sendiri, itu beda lagi kan. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita ya. Kita begitu juga yang kaya, ndak boleh kita memandang rendah yang kekurangan, dan yang kekurangan ndak usah lah iri dengki ya. Kita tetap tersenyum, tetap ikhlas, karena perbedaan itu indah. Kalau nggak ada perbedaan, semuanya kaya aneh juga, semuanya miskin susah juga kan begitu. Ya itu buat perbandingan, ada yang kaya karena ada yang miskin. Betul kan, Bude? Dan kita harus ya itu tadi, kalau kita punya lebih, kita harus ingat betul bahwa di dalamnya itu ada beberapa hak yang bukan milik kita, dari orang-orang miskin. Betul. Dan itu yang bisa memberikan berkah, mengkali-kali lipatkan rezeki kita. Jangan takut miskin dan juga jangan takut kaya ya Bunda, ini ceritanya. Dan ketika penyenengan ada kekurangan ya, karena di masa pandemi seperti ini cari uang susah. Kalau kita terimanya dengan ikhlas, memang mungkin ada yang bilang enak sih Bude tinggal ngomong aja, tapi insya Allah kalau kita jalani dengan ikhlas. Bude pun juga pernah mengalami hal-hal sulit seperti itu, bahkan satu butir beras pun gak ada, tetapi kita menerimanya dengan ikhlas, tersenyum. Adanya mie paket hanya satu, ya udahlah dimasak buat semuanya, tersenyum. Alhamdulillah rezeki itu selalu datang. Jadi rezeki itu selalu datang. Dan tentu saja yang utama ayah bunda adalah
hindarkan riba. Itu nomor 1 ya. Dan itu Bude, dikala kita susah, bisa di suatu saat nanti kita bisa berkecukupan, itu bisa membuat rasa syukur muncul. Betul. Muncul di diri kita. Ya seperti itu juga dengan sakit ya Kak Hertin. Kalau sekarang kan lagi banyak yang sakit ya. Ketika kita kita sakit, kita nggak boleh apa yang gerusulong gerundel tadi, tetapi kita bersyukur, ya Allah, terima kasih, ini adalah peringatan dari Allah untuk saya, dan Allah menjanjikan ketika kita sakit menerima dengan sabar dan ikhlas, insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Benar. Nah, karena di saat kita sakit, kita jadi ingat sama Maha Pencipta, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang lagi sehat, ini Bude pesenkan, jangan sombong. Sombong. Masa sekarang jangan sombong, ikuti prokes, ikuti protokol kesehatan dengan baik, jaga jarak, sering mencuci tangan, pakai masker. Kalau sekarang harus pakai double masker, ya pakai double masker. Kenapa ini Bude kok nggak lepas masker? Kak Hertin kok pesan masker? Ya karena Bude memang harus memakai masker dulu sampai nanti Bude merasa yakin bahwa Bude aman. Ya, maksudnya gimana? Jadi kita memakai masker itu karena kita sayang bukan hanya pada diri sendiri, tetapi pada orang lain. Kalau kita misalnya kita sehat, ya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Tetapi bagaimana orang lain? Kita nggak tahu kan imun orang lain seperti apa. Benar, makanya itu ya. Kita harus saling menjaga adik-adik dan pendengar semua. Kalau kita bisa menjaga diri sendiri, setidaknya kita menabur kebaikan dengan menjaga orang lain dengan memakai masker. Karena belum tentu kita yang tertular, kita mungkin saja yang menularkan. Iya, makanya harus hati-hati. Ya semuanya harus hati-hati, dan tentu saja ndak usahlah kita tengok sana tengok sini, hanya kepada Allah kita berserah. Insya Allah Allah akan bantu kita. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi menderita sakit, dan ada beberapa kru Asa FM yang sakit sekarang lagi menderita sakit, tetap semangat, tetap tersenyum, harus makan, paksakan ya. Kalau nggak suka makan dipaksa harus makan ya, harus makan, jaga stamina, tetap bahagia, tetap tersenyum. Kita hanya berserah kepada Allah. Jadi apa yang terkendali oleh Allah, insya Allah itu akan terkendali pada diri kita, kan begitu ya? Iya benar, berpasrah diri pada Allah. Memang kita di sini hanya wayang yang tetap yang mengatur takdir mati dan sehat sakit itu semuanya kehendak Allah. Iya benar. Dan sebenarnya kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri ya. Banyak lagi yang lebih menderita dari kita. Nah, Kak Hertin, tidak terasa loh, ini sudah 58 menit lepas dari jam 4. Itu berarti tanda-tandanya kita harus pamitan nih. Kok ya cepat? Iya, Ais harus pamitan dulu ya. Kak Ais sama Kak Hertin pamitan dulu ya. Para pendengar dan adik-adik semua, itulah kisah Abdurrahman Auf dan kakak pasti selalu memberikan kisah-kisah yang menarik berikutnya. Amin. Dan untuk bisa diambil contoh dan diteladani oleh adik-adik semua. Amin. Jadi mohon maaf bila kakak tadi ada yang salah ya. Ais mau ngomong? Iya, teman-teman, saksikan Ais di kisah selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Iya. Jangan lupa sedekah kebaikan dan juga jaga kesehatan. Iya, oke, terima kasih para pendengar, para pemirsa dimanapun penjenengan berada. Terima kasih, tidak terasa 1 jam lebih kami membersamai ruang dengar penjenengan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap ikuti kisah-kisah yang menarik di hari Jumat Radio Asa FM 107,1 MHz. Insya Allah setiap hari Jumat jam 4 kita akan menghabiskan waktu bersama dengan pengkisah-pengkisah hebat kita dari Blitar Raya. Bude, boleh nggak kita bergabung? Boleh banget ya, yang ingin
bergabung, silahkan langsung kirim di SMS di WhatsApp-nya Radio Asa FM, boleh, atau bisa pesan pada kru untuk bergabung ya, atau ke WhatsApp Bude 081 334 678 241. Insya Allah nanti kita akan gabungkan dalam grup WhatsApp, di mana penjenengan kita akan berlatih bersama untuk berkisah untuk kejayaan putra putri kita. Terima kasih. Akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.